anak-anak yang berhasil, anak-anak yang mencontoh dan meneladani sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan bisa menjadi teladan bagi kita semua tentang akhlak mulia. Karena Nabi besar kita merupakan teladan akhlak yang paling sempurna. Akhlak yang bagaimana? Mulai dari kejujurannya, kesabarannya, amanahnya, kasih sayang yang beliau berikan, juga semangat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa huwal azizul hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Ibu Kepala UPTD SD 01 Sungai Kemuyang, yang kita muliakan dan kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, dan juga salah seorang bapak guru kita di sini adalah guru Ustadz, ya, Bapak Ahmad Sofyan. Ya, ini adalah saudara juga guru juga. Kemudian yang Ustadz sayangi, anak-anak Ustadz, di sini Ustadz melihat satu perbedaan. Sudah 2 minggu Ustadz hampir setiap hari ke sekolah-sekolah. Ada yang di Lari Sagu Halapan, ada yang di Payakumbuh, ada yang di Kecamatan Luak juga ada. Nah, di sini agak beda. Anak-anak Ustadz ini duduknya rapi, kemudian pandangannya semuanya fokus. Nah, tidak, kalau Ustadz lihat tadi, guru kita, bapak guru kita tidak susah-susah ngaturnya. Berarti anak-anak Ustadz di sini hebat-hebat. Ya, anak-anaknya hebat, insya Allah gurunya juga guru-guru hebat. Anak-anak Ustadz siap sampai akhir? Siap. Yang kelas 6 mana? Coba angkat tangan yang kelas 6.
Ya. Kelas 5? Kelas 4? Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1 mana kelas 1? Iya. Wah, ganteng-ganteng ya. Satu ganteng semua. Ya. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan kita pada hari yang berbahagia ini. Anak-anak Ustadz pakai baju seragam pramuka ya. Ini Ustadz kasih pantun satu dulu. Nanti kalau habis Ustadz ucapkan bilang cakep ya. Oke? Ramilah orang di batang agam. Raminyo de anak mudo-mudo. Mancalia anak Ustadz pakai pramuka seragam. Insya Allah sadonyo jadi anak sarugo. Amin ya. Amin ujungnya. Akan cakep lagi ya. Ulang lagi. Nah. Kurang semangat ya. Ya. Ramilah orang di batang agam. Rami de anak mudo-mudo. Mencari anak Ustadz pakai pramuka seragam. Insya Allah sadonyo masuk sarugo. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur kita ya kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini berkah ya Pak. Acara ini berhikmah dan anak-anak Ustadz nanti bisa meneladani, mencontoh daripada sikapnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita, Baginda Rasulullah SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama dulu untuk menimbulkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Kita berselawat ya nak ya. Mau kan? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi ya. Salat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak Ustaz, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah, ya Muhammad? Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah bersama denganku. Tetapi mereka yakin dengan aku. Mereka ikuti sunnah-sunnahku.
maka mereka itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Berarti kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita cinta kepada dia, kita rindu kepada dia, kita ikuti sunnah-sunnahnya, maka kitalah yang dikatakan oleh Rasulullah itu saudara. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, kalau Ustaz bertanya jawab ya. Tanggal berapa Nabi kita lahir, nak? 12 Rabiul Awal 71 Masehi. Ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Ya. Pertanyaan sekali lagi. Apakah Nabi kita lahir pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Kapan, nak? Malam. Nah, terjadi satu peristiwa yang luar biasa malam hari itu. Di dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah, wahai para malaikat-malaikatku, turun semuanya ke bumi. Saksikan dan tolong dijaga, sebentar lagi kekasihku akan lahir, kata Allah. Wahai para bidadari-bidadari, berdandanlah dengan cantik, pakai pakaian-pakaian terbaik kalian dari dalam surga. Turun ke bumi. Dampingi ibunya Muhammad atau Aminah, karena sebentar lagi kekasihku akan lahir, kata Allah. Malam hari itu luar biasa sekali. Biasanya burung-burung berkicau itu pagi hari, kan? Iya, nak? Sekarang malam hari itu semua burung berkicau. Air zam-zam meluap. Ikan-ikan melompat-lompat di dalam kolam, di dalam sungai, di danau, di lautan, semuanya bergembira. Tumbuh-tumbuhan ikut bergembira. Malam hari itu yang disaksikan oleh Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasul. Seakan-akan Abdul Muthalib melihat bulan mendekatkan diri ke bumi. Seolah-olah bulan seakan-akan bisa dijangkau malam hari itu. Semua rumah penduduk terang benderang. Lalu tibalah saatnya pada malam hari itu akan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Patung-patung orang-orang Yahudi yang disembah oleh orang-orang Yahudi semuanya runtuh, roboh. Api yang disembah oleh kaum Majusi padam. Ya. Di sini satu kebesaran Allah. Ya. Cahaya yang luar biasa yang dilihat oleh ibu Nabi kita yang bernama Aminah. Lalu Allah menyuruh dua orang mendampingi Aminah, dua orang wanita soleha yang sudah lama meninggal tapi diutus oleh Allah ketika itu. Siapa mereka? Yang pertama adalah istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Siti Asyiyah. Yang kedua ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa namanya? Maryam, Siti Maryam. Nah, Siti Maryam dengan Siti Asyiyah yang mendampingi Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, sesaat Nabi Muhammad lahir, berbeda dengan kita, nak. Nabi awak lahir ke bumi ko dari rahim ibunya yang bernama Aminah. Dua telapak tangannya berada di atas bumi. Ya.
Kemudian dia angkat kepalanya. Dalam riwayatnya dikatakan ketika Nabi awak mangkik kepala ketikonya dalam keadaan sujud itu, dia melihat seluruh arwah-arwah para nabi-nabi Allah sebelumnya datang untuk melihat. Rambutnya sudah tersisir rapi. Alis matanya sungguh luar biasa indahnya. Kulitnya begitu bersih. Satu tetes pun darah tidak ada pada tubuh Nabi kita. Dan ibu Nabi Muhammad itu tidak merasakan sakitnya ketika melahirkan. Ya. Di Nabi awak ketika ketik itu lah tampak cayonya. Ya. Kalau dalam kajian guru awak, ya seperti ini. Abang dahulu mangkonyo kamat takobi awal sumbayang cemerlang rupa Muhammad sampai ke langit tabayang-bayang. Nah, jadi luar biasa. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, kita akan ambil tauladan daripada kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai ia besar, sampai ia nanti wafat. Oke. Ketika Nabi kita sudah lahir, ketika Nabi awak lahir, ketika itu dia seorang bayi, maka ada kebiasaan ketika itu perempuan-perempuan di kampung kabilah Sa'ad di negeri Taif datang berombongan ke kota Mekah. Nah, ketika itu ada 40 orang wanita yang mau datang ke kota Mekah untuk menyusui Nabi kita. 39 orang ibu, mereka menyiapkan onta-onta yang luar biasa. Dari 40 ibu tadi, salah seorangnya adalah Halimah Tusyadiyah atau Halimah Asyadiyah. Nah, ibu-ibu yang 39 nyocari unta yang godang, unta yang sehat, unta yang masih muda, gopuk badannya. Sementara Halimah Sa'diyah hanya punya seekor onta tua yang badannya kurus, kakinya pincang. Badannya kecil. Ibu-ibu yang 39 tadi lah naik kati unta. Lah mulai jalan. Kancang jalan untonya. Halimah Sa'diyah sudahlah unta ketek, kurui, pincang pula kakinya, muatannya luar biasa. Mengapa? Karena pada ketika mau berangkat itu, suaminya tidak mungkin ditinggalkan. Mengapa? Suaminya dalam keadaan sakit. Makanya nanyianlah suami kata unta. Anak ketik sedang menyusu. Dibawa anak. Nanyi kata unta batigo. Lapaya unta berjalan, kaki unta pincang pula. Siang panasnya luar biasa. Anak menangi. Perbekalan saketek, asi Halimah Sa'diyah kurang airnya. Disusukan anak yang menangi tadi, hanya beberapa tetes keluar air susunya atau asinya, habis. Ketika malam datang, anak-anak Halimah Sa'diyah itu menangis, dingin mencekam. Suami dalam keadaan sakit. Kadang-kadang Halimah berada di hati unta, kadang-kadang Halimah tapasu berjalan melo tali unta sampai berdarah-darah kaki Halimah Sa'diyah. Menempuh padang pasir perjalanan yang sangat jauh menuju kota Mekah. Ibu-ibu yang 39 tadi sudah sampai di kota Mekah. Halimah Sa'diyah masih jauh. Ya, kalau kota Mekah di Siko, di SD anak-anak Ustaz, di SD 01 kok. Ya. Kawan-kawan yang 39 sudah sampai di SD ini, Halimah Sa'diyah masih di Bukit Tinggi. Jauh tinggalnya. Semua untanya ketik. Muatannya borek, kakinya pincang loh. Nah,
Akhirnya ibu-ibu yang 39 tadi datang sampai di kota Mekah, datang ke rumah Aminah. Ya. Sampai di situ, lah berbaris ibu-ibu yang 39 tadi. Kemudian diambil Nabi Muhammad kecil ketika itu, disusukan oleh ibu yang 39 tah. Berganti-ganti untuk menyusukan. Tapi satu pun ibu yang 39 itu, Nabi awak tidak nama menyusu ibu tu. Nah, akhirnya ibu tadi pergi lagi mencari bayi-bayi yang lain untuk dibawa ke kampung kabilah Sa'ad. Lah dapet deknya bayi-bayi, maka ibu-ibu tadi pulang. Basalisia pula jo Halimah Sa'diyah di Payakumbuh. Halimah Sa'diyah baru akan mau pergi, ibu-ibu yang 39 tadi sudah pulang. Akhirnya sampailah Halimah Sa'diyah ke kota Mekah. Tiba di gerbang kota Mekah, duduk sebentar di situ, diturunkan suami dari unta, dilolokkan di atas palai-palai. Ya, digendong anak cie, duduk sedang minum-minum. Ya. Ketika Halimah dan keluarganya sedang minum, onta tadi berdiri, lari. Dikoja dek Halimah Sa'diyah sambil mengendong anak. Ontaku, 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 kembali, kembali. Onta tadi terus berlari. Sampailah onta tadi berhenti larinya di halaman sebuah rumah. Lalu onta tadi tidur di situ. Dia alau-alau dek Halimah Sa'diyah kau ndak nemu togak. Dia elo-elo talinya untuk kau ndak nemu togak. Akhirnya karena mendengar suara Halimah Sa'diyah melo-elo untuk, keluarlah seorang perempuan dari rumah tadi. Ternyata onta tadi tidur di halaman rumah, ya. Aminah. Perempuan yang keluar dari rumah tadi adalah Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Akecek Aminah kepada Halimah Sa'diyah. Wahai saudaraku, ada apa? Onto ambo lari ke siko, wahai saudaraku, tiba di sikonya lolok seakan-akan bontuak sujudnya tiba siko. Ambo tarik-tarik, ambo alau-alau, ambo lacik-lacik, tak namanya togak. Mungkin onta engkau sedang kelelahan. Maka masuklah engkau dulu istirahat. Mungkin engkau capek. Iya, saudaraku, alun tahu nama ketika tulis. Maka masuklah si Halimah Sa'diyah tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ambo Halimah Sa'diyah dari kampung kabilah Sa'ad. Sengaja datang ke kota Mekah untuk mencari bayi yang akan ambo susukan dan ambo mendapat upah daripada air susu ambo. Oh yo, kecek. Ibu Nabi Muhammad, ambo adalah Aminah. Lah 39 ibu kemari tadi, bayi ambo dak ada nama menyusu jo ibu tu. Akhirnya Halimah Sa'diyah ketika masih berdiri ketika itu, mengendong anak cik. Terpandang kepada tempat tidurnya seorang bayi di dalam rumah itu. Ya. Dipandang di Halimah Sa'diyah tu nak, bayi itu seakan-akan bercahaya. Merinding rasanya badan si Halimah Sa'diyah. Wahai Aminah, apakah itu bayimu? Iya, itu bayiku Muhammad. Mendokek Halimah Sa'diyah ke situ. Nyolaloan anaknya tadi. Ya, taruhlah ikut anaknya ya, sedang digendong ya nak. Nyolaloan anak. Ya. Anggap itu anaknya ya. Ya. Tidur ya nak. Nyocolia, bolehkah aku menggendong Muhammad ini wahai Aminah? Boleh. Digendong. Ketika Muhammad digendong oleh Halimah Sa'diyah, perasaan badan Halimah Sa'diyah tu yo benar senang. Asi yang dak beraya tadi rasanya bertambah ayahnya. Akhirnya takojui Halimah Sa'diyah. Pak aku badan dek sesonang iku rasanya. Nyoletaan Nabi Muhammad balik. Lalu anaknya menangis. Nyo ambil anak tadi balik, nyo susukan. Ternyata air susunya luar biasa banyaknya. Lah sampai konyang anaknya. Ya,
Jusamah bin Haris nama anaknya ya. Lah sampai konyang, lah takolok anaknya tadi yang air susunya masih banyak. Nyelalu anak balik. Ya. Datu minta izin ke Aminah, li Aminah, bolehkah aku menyusukan Muhammad? Boleh. Sudah 39 ibu datang kemari tadi, ndak ada anak ambo yang ambo menyusu jinyo. Diambil Nabi awak, disusukan. Tapi yo mailak kepala Nabi. Ndak nomo Nabi menyusu jo Halimah Sa'diyah. Kata Aminah, wahai Halimah Sa'diyah, mungkin tidak mau dia menyusu di asi sebelah kananmu, cobalah di asi yang sebelah kiri. Wahai Aminah, kecik Halimah Sa'diyah, asi ambo yang sebelah kiriku belum pernah berair. Latigo anak ambo belum pernah berair, asi ambo sebelah kiri. Cobalah dulu. Maka diputar kepala Nabi, arah ke asi sebelah kiri. Satu lagi keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Asi Halimah yang tidak pernah berair tadi terasa oleh Halimah, airnya bertambah-tambah. Akhirnya, diadoanlah Nabi awak ke asi yang sebelah kiri itu, Nabi awak nomuah menyusu. Baru bayi Nabi Muhammad sudah memberikan satu iktibar dan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya nak? Bahwasanya Nabi sebagai uswatun hasanah bagi awak, ketika dia doan ke asi sebelah kanan, bade dak nama Nabi. Karena asi sebelah kanan itu adalah milik Jusamah bin Haris, anaknya Halimah As-Sa'diyah. Nabi namanya yang sebelah kidah ni. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah Nabi telah mengajarkan kita walaupun dia masih bayi, jangan suka mengambil hak orang lain. Mayang mambiak hak orang lain. Kalau di sekolah, mambiak pensil kawan, mambiak buku kawan, mambiak mangga orang. Pernah tak? Ketika musim durian pernah tak mambiak durian orang? Enggak ya? Enggak ada ya. Li Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan seperti itu walaupun dia masih bayi. Ya. Walaupun dia masih bayi telah memberikan pendidikan kepada kita uswatun hasanah, lah dicalian dek Nabi ke awak masuk ndak boleh mambiak punya orang lain tanpa izin. Oke. Lalu ketika Nabi lah mau menyusu, ya. Minta izinlah Halimah Sa'diyah kepada Aminah. Aminah, Nabi Muhammad kau yang bawa dulu ke kampung. Apa nama kampungnya tadi? Kabilah Sa'ad. Apa nama kampungnya? Kabilah Sa'ad. Untuk tadi kenek kan? Kurui. Kaki pincang. Jalan lambek. Tadi ketika datang ke kota Mekah, muatan untuk tu suami Halimah Sa'diyah. Anaknya. Tambah Halimah Sa'diyah cik. 3. Kini bertambah je Muhammad cik. Je Nabi awak. Empek. Kira-kira untuk tadi tambah ringan, tambah bogek. Ya, secara logika saja. Tadi 3, kini empek. Kira-kira untuk bertambah ringan, tambah bogek. Tambah borek. Tapi luar biasanya, Allah yang ngasih keberkahan, ketika Halimah dan keluarganya termasuk Muhammad ketika itu Nabi awak yang digendong, untuk yang semula lemah tadi, kaki yang pincang tadi sehat. Larinya kancang. Nggak ada ponek-poneknya. Sehingga di jalan ibu-ibu yang 39 tadi dilanggar de untuk yang ditumpang oleh Halimah Sa'diyah. Mode Honda Marquez lagi. Yang dilanggar. Tak heran-heran ibu yang 39 tadi nak. Deh, jauh Halimah Sa'diyah kau tinggal tadi di kota Mekah. Awak lah pulang inyo masih baru tiba. Kini dilanggar awak di jalan inyo. Sementara untuk awak kadang-kadang untuknya kineknya. Tapi pakai turbo kira. Dek anak, Allah ngasih izin, Allah ngasih keberkahan karena Halimah Sa'diyah membawa Muhammad, kekasih Allah. Sampailah di kampung kabilah Sa'ad. Kampung kabilah Sa'ad itu adalah tempat yang tandus. Panih laba tahun-tahun di situ. Binatang ternak tak ada yang sehat di situ leha. Lah banyak yang mati.
tumbuh-tumbuhan layu, apa yang ditanam dak amoi duit elok. Satu langkah onta tadi masuk ke gerbang kabilah Sa'ad, cuaca mendung. Awan hitam bergumpal. Tak lama sudah itu turunlah hujan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga negara itu menjadi subur. Lah mulai tumbuh balik tanaman-tanaman hijau. Airlah mengalir, mata-mata airlah banyak di situ. Akhirnya kampung kabilah Sa'ad itu menjadi wilayah yang sangat subur ketika itu. Sampai kini, kalau ada nanti anak-anak ustaz yang sampai ke kota Mekah, atau amak-amak awak yang pergi naik haji, pergi umrah, maka tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, buah-buahan yang besar-besar, yang super-super itu tuh asalnya dari kampung kabilah Sa'ad. Ya, dari Taif. Nah, berarti Rasulullah atau Nabi awak ketika berada di satu tempat ini membawa keberkahan. Termasuk anak-anak ustaz juga seperti itu nanti. Ketika anak-anak ustaz berada di sekolah, guru senang mencaliak. Apa-apa ibu guru awak suku je awak ne, kalau tak datang awak sakit awak rusuh gaso guru awak jo kawan-kawan awak. Ne sianu tu tak datang deh. Ya, mataronyo anak yang elok, anak yang baik. Dek kawan-kawan anak ustaz gitu pula. Kalau tak datang awak merasa kehilangan kawan. Iko baru sifat Nabi Muhammad. Tapi jangan tabalik. Ketika awak datang kawan rusuh, ketika awak tak datang kawan senang. Tu berarti awak ndak punya sifat seperti Rasulullah. Ni Nabi awak tu di mananya tiba orang merasa bahagia, orang merasa senang, membawa keberkahan. Nah, anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, di zaman jahiliyah Rasulullah itu lahir. Ketika itu juga terjadi satu peristiwa yang diterangkan dalam surat Al-Fil. Semuanya dapat surat Al-Fil? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa buka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim faja'alahum ka'asfim ma'kul. Peristiwa apa yang diceritakan oleh surat ini? Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Disitulah proses atau terjadinya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Zaman itu zaman jahiliyah. Zaman Yahudi. Bagaimana jahiliyahnya? Dulu, kalau lahir anak perempuan itu, ada yang langsung dipotong. Ada yang dikubur hidup-hidup. Kalau anak laki-laki yang lahir itu jadi kebanggaan. Dulu ya. Tapi siapa yang mengangkat derajat perempuan? Anak-anak ustaz yang cantik-cantik? Nabi Muhammad yang angkatnya. Dulu tidak ada. Kalau perempuan anaknya lahir, jadi aib atau malu orang tuanya, apalagi ayahnya. Karena perempuan ketika itu hanya dijadikan sebagai budak. Tapi kalau laki-laki lahir, oh bangga ayahnya. Nah, ini ada satu peristiwa. Coba dengarkan. Di zaman Yahudi ya, zaman jahiliyah. Ada dulu sepasang suami istri ya, yang sudah menikah beberapa bulan. Lalu istrinya dalam keadaan hamil, mengandung seorang anak. Kemudian suaminya bilang sama istrinya, "Wahai istriku," nama suaminya tuh kita cari lah nama Bodu. Siapa namanya? Nama istrinya Inem. Nah, ada yang nama Inem enggak? Nggak ada. Jadi suaminya Bodu, istrinya Inem. Kecik si Bodu kepada Inem ketika istrinya hamil 3 bulan itu. Inem, ya, bebek, ya nak. Engkau dalam keadaan hamil, ambo kapai merantau. Itu lubang di belakang rumah lah udah kali. Lah abang Bodu kalikan.
Jika anak engkau lahir nanti, anak kita lahir nanti laki-laki, maka tanam lubang itu dengan tumbuhan. Tapi kalau lahirnya perempuan, maka kubur anak itu hidup-hidup. Tu kecek suami tadi. Maka barangkailah suami ketika itu ditinggalkan istri naik katik unta. Ya. Itulah salam. Selamat tinggal inem. Udah poi leyo dia. Ya. Dadah. Ya. Lah berjalan unta. Merantau jauh. Inem lah tinggal. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai hitung tahun. Suami tidak pulang-pulang. Ketika itu belum ada telepon. Belum ada kalender. Berapa lama dia dirantau tidak tahu. Akhirnya sang istri, sang nama Inem tadi akan melahirkan. Lah sampai bilangannya. Awak tinggal di Tompek Nalongang. Jauh dari keramaian, tapi tidak jauh dari rumah Inem tadi ada seorang ibu-ibu atau ama-ama yang biasanya membantu untuk melahirkan. Sakitlah pori Inem tadi ingin melahirkan lagi, datang lari ke rumah amak tadi. Ketuk pintu. Mak, buka pintu mak, Inem kan melahirkan ke alai. Buka pintu di amak tadi. Ah, masuklah Nem, masuklah Nem. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak yang luar biasa. Ya, kulitnya putih, rambutnya ikal. Ya, pokoknya gancak anak tadi. Ku anak engkau lahir Nem kecek amak tadi. Deh, gancak anak ambo, sayang tibo. Ya, rasa cinta datang. 9 bulan dalam kandungan. Ambo rawat. Ambo jago kandungan ambo, kinilah lahir anak ambo. Tapi ketika dicoliak di amak tadi, Nem, kiro anak engkau perempuan Nem. Baakal anak. Menangis mandeh, menangis Inem. Badek menangis. Mak kecek Inem ke ibu tadi. Yo bona Inem tunggu-tunggu kelahiran anak ekor nak, mak. 9 bulan lamanya Inem menunggu, Inem jago, ya. Rawat, makan yang bergizi supaya anakku sehat. Ternyata yang lahir adalah seorang anak perempuan. Dipandang anak tadi di Inem. Ya. Titik ayam mato Inem. Deh nak, takona posan apa engkau Nem? Nak, apa engkau lah mengali lubang di belakang rumah? Posan suaminya tadi nak? Kalau anaknya perempuan, kubur hidup-hidup. Tapi dek namo seorang mandih ndak tolok. Kecek Inem ke amak tadi, mak. Di Inem yang ndak tolok membunuh anak eko dah. Kini kan le awak berdua jo yang tahu kalau anak ko lahir mak. Kalau kita nanti sampaikan kepada suami ambo kalau nyo pulang, kecek anak yang ambo lahirkan ko adalah laki-laki. Deh, ada Nem. Ketahuan besok Pak Anem. Dia Inem tanggung jawab. Dia Inem tak tolok membunuh anakku deh. Ya sayang Inem ke anakku gancak you pulok. Tu ba cara lai. Kita lagi nama anakku laki-laki mak. Tu pakaiannya kita lagi pakaian laki-laki nanti mak. Tu siapa namanya Nem? Tolong carian dia mak teh. Cari-cari namanya. Akhirnya dapatlah dia amak tadi namanya nak. Siapa nama anak tu? Asman. Siapa nama? Ada yang nama Asman tak? Arti Asman tu? Asa indak tahu aman. Apa artinya? Asa indak tahu aman. Itu arti Asman. Sampai umur anak lah 3 bulan, 4 bulan lah, 5 bulan lah godang anak. Baru dek suami nan dirantau tadi takona pulang. Deh, lalamu ambo dirantau rasanya pulang ambo boleh. Nanya lah kata untuk balik. Pulang. Sampai kira-kira dokek gerbang simpang tan nyula main bau di situ. Inem, abang pulang. Tadong adik Inem, suami wak pulang. Nyelaluan anak, Inem keluar, lari Inem. Tiba di dokek gerbang situ tu, bertemulah mereka. Lalamu dah bersuruh dah, lalamu dah dirantau. Copeklah ke rumah dah.
Tiba di rumah, masuk ke dalam, diambilan air adik Inem. Kecil Inem, dah jauh, dah di rantau tadi mungkin Awi udah agak minum lah sengenek dulu. Jadi dia minum lah udah tadi, bismillah. Lah minumnya ya. Sengenek minum. Ketika lah sudah minum, baru takona dek udah tadi, dek si Badu tadi. Iya Badu namanya tadi. Nem. Dia takona dia udah dulu ketika udah meninggalkan Inem sebelum pergi merantau, Inem kan dalam keadaan hamil. Iya. Oh lah iya anak kita. Oh lah dah. Ya. Tu lain laki-laki, jantan dah. Tu siapa namanya Nem? Asman dah. Apa arti Asman tadi? Asal lain tak tahu, aman. Mana anak waktu tu sedang lalu dalam kamar. Bulia udah mandukungnya sabontan Nem, bulia. Digendong dia udah sabonta, dia udah Badu tadi. Diambil dia Nem lihat. Nyo dipipis udah bako. Tiuk digendong dia udahnya bentuk itu. Nyo lun makan ledah, nyo lun mandi ledah. Maka udahnya pun ndak bisa lama-lama mengendong. Di luarnya Inem golak tapi di dalamnya berompuang. Takui. Ya. Sampai umur anak itu 1 tahun nak. 1 tahun kalau kodang tuah. Ya. Bagi seorang ayah ketika punya anak laki-laki itu wana bangga. Yang suami tadi yang bernama Badu tadi ingin membawa anakku di pacolian ke orang kami. Tapi kesempatan tak ada. Tak boleh taruh di Inem. Nyocolian lah Inem ketika itu sedang memasak di dapur dek suami tadi. Anak sedang terkolok detek dalam kamar. Ya. Nyocolian Inem sedang memasak. Nah, lai lama Inem masak gak. Nyo ambil baju ganti 2 helai. Nyo masukkan ke dalam tas, nyo sandang tas, nyo ambil anak tadi lambik-lambik. Nyo bawa keluar rumah. Ya, torui ke simpang tanah. Sampai ke rokek simpang Pinang Bagigi tadi bawah. Bangga. Iduang kembang tu dado membusuang. Oh, abu punya anak laki-laki. Namanya Asman. Yo bangga ayah ketika tu dapat anak laki-laki. Sehingga ketika orang mendonga, ada yang memboleh roti, ada yang memboleh kerupuk sekaruang, ada yang memboleh gulo-gulo saunjui, ada yang magi piti, ya. Lah banyak dapat. Nak tabau dek si Badu tadi len, bangga pun dapat anak laki lah. Akhirnya dek lapor nek bontilah di suatu kedai atau warung minum di situ. Di sedang ibu kedai tadi membuat kopi, ya dek sayang jo anak, bagendong-gendong jo anak tadi. Asman anak ayah, Asman anak ayah. Itu dah. Adik ketika digendong itu Asman pipis. Konai muka ayahnya si Badu katanya. Apakah ayah marah? Tidak. Ang le Asman, ang pipis muka ayah jai ang. Nah. Ya. Kain ganti le bawa tadi. Lai. Nyobok 2 helai tadi kan? Meminta ketek kadai tek. Yo. Anak bujang ambo Asman ko pipis salah basah baju jo sarawanyo. Lea dua ayah di belakang di semua tek lai. Tu ayah tadi sudah bananyian banyak dalam baskom tu dalam bak pon 20. Pela bawa si Asman tu ke belakang mandian sekali. Ganti bajunya. Jadi tek lapoi ayah tadi membawa anak. Ang yo pun jahit, ang yo Asman. Ang pipis ayah lah basah baju ang sado. Ditukar dulu, dimandikan dulu ang yo. Dibukalah tibu di semua tadi dibuka baju Asman. Badan ang le Asman. Iku yo ka jadi pemimpin besok ko anak ayah kah. Lingoman nampu menceliak anak kah. Tapi ketika dibuka bagian bawahnya, terbukalah rahasia di situ. Tamon nuang ayah tadi. Memerah mukonya, menggelogak jantuangnya. Batino ang kigo ya Asman. Batino ang kigo.
Walaupun sudah 1 tahun umur anak tadi, tapi zaman jahiliyah seperti itu menjadi malu, menjadi aib bagi seorang ayah mendapatkan anak perempuan. Apakah timbul rasa sayangnya? Tidak. Marah si bodoh tadi luar biasa. Asman yang umur 1 tahun tadi nyambil kaki kedua-dua di ayah tadi, nyolocuin di semua tu. Pocah kepala Asman nak. Masih menggari-gari Asman tadi, nyonjak kaki cik, nyangkek cik, babalah 2 tubuh si Asman tadi. Habis kemarahannya, tidak pulang ke rumah karena sudah didutoi oleh istrinya. Istri yang sedang di dapur tadi, dibantainya bininya. Sudah itu nyolo bunuh diri lagi. Ini zaman jahiliyah. Zaman apa tuh? Jahiliyah. Baik itu jahilnya manusia dahulu. Maka dengan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, zaman jahiliyah itu menjadi zaman yang mulia. Perempuan-perempuan diangkat derajatnya. Buktinya hari ini, anak-anak Ustaz. Kalau anak-anak Ustaz yang cantik-cantik itu sudah diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad. Kalau kita baca Al-Fatihah di Al-Quran namanya Ibu Al-Quran. Itu berarti mulia seorang perempuan. Ibu. Kalau kita punya jari ini apa namanya? Ibu jari. Kan tak ada yang ngecekan napak jari kok. Ada Ibu Perti, ada Ibu Nega, ada Ibu Ko. Kan luar biasa tuh mulianya. Ibu kota, Ibu Pertiwi, Ibu negara, Ibu jari, Ibu Al-Quran. Ada apa-apa aku tinggal. Apa kota dah? Apa jari? Apa Al-Quran? Apa Pertiwi? Itu apa pun ada oleh. Apa ayam lagi? Apa Jawi lagi? Berarti yolah mulia bona anak-anak Ustaz yang perempuan, ibu-ibu ya. Ya. Maka kalau jadi seorang ibu, seorang perempuan itu dimuliakan oleh Rasulullah. Siapa yang kita muliakan ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. 3 kali mulianya perempuan itu. Maka perempuan, ibu-ibu, anak-anak Ustaz ya yang cantik-cantik itu banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad. Ayo selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus suaranya ya. Ya. Coba anak Ustaz yang perempuan, coba. Yang laki-laki diam dulu. Sallallahu. Laki-laki. Sallallahu. Perempuan. Sallallahu. Muhammad. Laki-laki. Sallallahu. Oh, berarti sama-sama bagus suaranya. Ya. Oke, kita lanjut. Ustaz tidak akan baca kisah semuanya karena mungkin habis waktu sampai jam 12 kalau kisah kita baca satu. Ya. Cuma kita ambil iktibar dan ambil hikmah dari peristiwa kelahiran Rasulullah. Bahwasanya pada diri Rasulullah. Yuk kita baca semua ayatnya, surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh tauladan yang baik. Apa tauladan yang dapat kita ambil? Dan pertama lah tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan suka mengambil hak orang lain. Yang kedua, di mana kita berada supaya kita menjadi dapat disenangi dan disukai oleh orang lain. Yang ketiga, akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi awak itu adalah seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Malahan kunci surga itu terletak pada diri Rasulullah. Ya. Maka
Ada dalam nyanyi kasidah kini kamu itu pintunya surga la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Ketukan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Nabi awak lah dijamin masuk surga. Inyo nanti nangka membuka kunci pintu surga. Tetapi akhlak atau ibadahnya kepada Allah luar biasa. Sampai bongkak bagai kaki Nabi awak dek sembayang nak. Ya, padahalnya lah dijamin masuk surga tu. Jangankan dosa yang telah berlalu, dosa yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah. Nah, sekarang Ustaz mau tanya kepada anak-anak Ustaz. Jujur ya nak, siapa anak-anak Ustaz yang lengkap solatnya 5 waktu sehari semalam? Jujur. Kalau bohong 2 kali dosanya. Sudahlah ndak solat, bohong iyo pula. Yang 5 waktu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangannya. Siapa yang masih baru 4 waktu? Yang 3 waktu sehari semalam? Yang 2 kali sehari semalam? Ada. Yang 1 kali sehari semalam? Yang belum solat sama sekali? Jujur aja, enggak apa-apa. Ya. Yang laki-laki yang hanya 1 kali Jumat? Bapak anak-anak Pak semuanya, yang 2 kali setahun ada enggak? Idul Fitri dan Idul Adha saja. Nah, ini yang terjadi hari ini nak. Ya, nanti kita sedikit akan berdoa dan muhasabah diri kita. InsyaAllah mulai zuhur nanti anak Ustaz ada lagi yang tak solat. Kalau kita umat Nabi Muhammad nak mau selamat nanti, mau nanti dibimbing oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, maka yang pertama itu walaupun wajahnya ganteng, Allah tidak butuh. Walaupun hartanya banyak, Allah tidak butuh. Walaupun wajahnya cantik, tidak butuh Allah. Allah butuh ibadahnya. Allah butuh ketakwaannya. Yang Allah lihat itunya. Tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sayang 1000 sayang, orang ganteng tak sembahyang. Sayang 1000 sayang, ganteng-ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tetap mau sembahyang. Sayang 1000 sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Sayang 1000 sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Ini mudah nyanyi nih. Mau nanti didikan subuh boleh nyanyi itu ya. Nah, Ustaz yakin mudah hafalnya. Coba 1 kali. Sayang 1000 sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang 1000 sayang, orang ganteng. Nah, yang ganteng siapa? Nabi Yusuf ganteng tetap. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Kok tetap tidak sembahyang? Nah, ini akhlak Rasulullah kepada Allah. Ustaz tanya dulu, yang memberi mata kepada antum siapa? Siapa yang ngasih mata ini nak? Allah. Bagus, alhamdulillah. Nah, siapa yang ngasih wajah cantik? Allah. Siapa yang ngasih tangan? Siapa yang ngasih hidung? Siapa yang ngasih kaki? Kenapa? Kalau bersyukur kepada Allah itu bukan alhamdulillah saja. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah itu orang yang mau ruku dan sujud. Artinya orang yang mau sholat. Ya. Orang yang mau sholat.
Nah, ini akhlak Rasulullah kepada Allah. Kedua, enggak sedikit lagi. Akhlaknya Rasulullah kepada sesama manusia. Anak Ustaz ada enggak yang bertengkar dengan teman? Enggak ada kan? Tempat lain banyak tuh. Nah, anak Ustaz enggak ada di sini. Ada enggak kita yang bermusuhan dengan teman kita? Tidak ada. Tidak boleh. Nabi kita, Nabi Muhammad, jangankan dengan sesama muslim, nak, dengan orang Yahudi Nabi Muhammad itu baik. Ketika Nabi awak kapai sembayang tu ke Masjid Nabawi itu, tiba santang ikonnya selalu dilambekan langkah Nabi awak. Sebab santang itu selalu dilempari dengan kotoran onta. Dek orang Yahudi itu. Lah tiba situ Nabi awak nyelambekan jalannya tu. Piu pok nyo si koce. Kelubang baju Rasulullah. Tai onta itu bukan tai onta nalah mosia, tapi tai onta yang baru saja keluar dari ontanya. Berarti masih lembek. Nah, di kalau enggak yo bajunya kumuh baju Rasulullah. Rasulullah tersenyum, kembali lagi nyo ganti baju, nyo bersihan bajunya, nyo pakai baju nomor sia balik nyo langkah. Setiap pagi itu nak, setiap subuh tu Rasulullah dilempar oleh orang Yahudi itu. Apakah Rasulullah melempar kembali? Tidak. Rasulullah sabar. Nah, sampai suatu hari Nabi awak poilo ka semayan subuh ka masjid balik. Tiba doke biasa dilempar tu dari lambean jalan. Ndak ada yang mempok. Balik ke belakang lihat. Lah ada ndak ada ah. Balik lihat. Tiba siko. Ndak jado deh. Ulang lihat. Ulang sekali lagi. Ndak ada. Ndak ada orang mempok. Lanjut pergi salat. Ya. Siap salat subuh. Nah, lah belazan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, lah salat subuh kan? Siap salat subuh ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat. Tahu enggak? Orang yang biasa melemparku dengan tai onta tu di mana dia sekarang? Ada enggak dia empuk subuh kini kau? Ya Muhammad, ya Rasulullah, orang yang biasa mempok engkau tu dengan tai onta kini dalam keadaan sakit parah. Indak makan, indak minum, badannya menggigil layuh. Pulang Nabi capek dari masjid. Pulang, diketuk pintu. Assalamualaikum ya Humairah. Ya, Assalamualaikum ya Humairah, ya istriku Aisyah. Dibuka pintu. Ya, Waalaikumsalam ya Rasulullah suamiku. Duduklah. Lah duduk Rasulullah diambil air dari Aisyah. Dibukakan songkok ada sepotong roti di situ. Ya. Ko Nabi ko suamiku makan dan minumlah. Ko ayange iko roti sepotong. Ambo ndak makan dah deh. Bungkui roti ko, bungkui ayange ko ambo sampai mencoliak orang yang sanang sakit. Siapa yang dipecoliak dari Rasulullah? Orang yang mampuknya tadi. Datang Nabi ke rumah itu, diketuk pintu, dibukakan pintu di rumah, masuk ke dalam. Mencoliak Nabi awak datang tambah menggigil. Kau kapai mali dondam Muhammad gak? Kecik Yahudi tadi, ya Muhammad, kalau engkau kembali dondam kepada ambo, jangan ketika ambo sakit kau nonton ambo sehat dulu, besok itu cokak dua. Rasulullah tersenyum. Wahai Yahudi, wahai saudaraku, aku kesini bukan membalas dendam. Aku dengar engkau dalam keadaan sakit. Iyo, ambo sakit. Dan ulun ada satu orang pun yang mencoli ambo kecuali hanya engkau. Iko membawa roti. Ko ada ayange. Makanlah, minumlah roti ju aye ko. Mudah-mudahan engkau sehat. Nah, di doa anjur Nabi itu. Oh enggak, kau pasti racun. Engkau pasti ingin membunuh ambo. Kalau engkau tidak percaya, maka roti ini kita bagi dua. Kau dek engkau separuh, kau dek ambo separuh. Biar ambo makan dulu. Bismillah. Dimakan bolo dek Yahudi tadi. Kau aye minum. Kau racun kau. Kalau kau racunnya engkau, kita bagi dua aye kau. Kau dek engkau separuh, kau dek ambo separuh. Kita minum. Ambo minum dulu. Bismillah. Ya. Diminum bolo. Tanya tu ketika sudah makan roti je minum aye tadi, terasa sehat badan Yahudi tadi. Luar biasa. Menangi. Ya Muhammad. Begitu mulianya engkau wahai Muhammad. Ambo yang selalu melempari engkau dengan kotoran onta setiap subuh.
Kini ambo sakit. Ya, ndak ada kawan-kawan doki ambo yang mencoli ambo. Lunado lah yang mencoli ambo, saudara-saudara ambo. Engkau nampak yang pertama mencoli ambo, membawa makanan dan minuman pula, wahai Muhammad. Begitu mulianya engkau, wahai Muhammad. Sambil menangis. Ambo yakin, wahai Muhammad, dengan akhlak engkau seperti ini, bahwasanya agama yang engkau bawa itu adalah benar. Maka saksikan hari ini oleh engkau Muhammad, ambo memohon maaf kepada engkau yang segodang-godangnya atas salah ambo selama kau. Ambo bertaubat, ambo berdosa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Masuk Islam orang Yahudi tadi nak. Dia apa tu? Dia akhlaknya Rasulullah. Jadi akhlak kau penting. Cerdas bona utak awak, tinggi bona pangkat awak, banyak bona piti awak, kayu bona awak nak, ya, tapi kalau tidak ada akhlak, maka bukan termasuk golongan umat Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, salah satunya umat Nabi Muhammad itu adalah ruhama ubainahum, berkasih sayang di antara mereka. Terakhir, oke, yang ketiga, akhlak Rasulullah kepada hewan dan tumbuhan. Nah, coba ingat-ingat. Pernah enggak tangan-tangan kita ini mambiak bunga, mambiak daun sambil lalu? Ada? Ada kadang-kadang tumbuhan tu yang bercipak. Tobang bungonya, tangga daunnya. Ada kita yang mematah pohon, mematah pucuk bunga. Ada enggak? Atau batang ubi. Coba dengar sebuah kisah nak. Kalau pernah kita melakukan, kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ada seorang ahli ibadah. Nanti ketika ia mau masuk satu langkah lagi ke dalam surga, diprotes oleh sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuhan biasa, bunga kerotih. Lebih bunga kerotih. Wahai Ridwan, kecik bunga kerotih. Tunggu dulu si fulan tu masuk ke dalam surga. Nyo ahli ibadah tu. Ambo pernah dizolimi oleh si fulan tu dulu. Ternyata ahli ibadah tadi nak, dulu ketika hidup di atas dunia pernah dibawa makan di jemaah ke rumahnya, memantai jawi, makan je dagiang. Sudah solat maghrib, sudah makan kira tak solek dagiang tadi di gigi. Keluar dari rumah kapai sembahyang isya lagi ke masjid, sambil lalunya patah rantiang cik, untuk cukai giginya. Lalu buang rantiang tadi balik. Kira rantiang tadi, tumbuhan tadi nuntut kepada Allah, ya Allah, ambo pernah dipatahkan rantiang ambo dek si fulan tu tanpa menyebut bismillah. Dak maca bismillah nyo mata rantiang tadi deh, maka zalim. Tumbuhan nanti akan menuntut di akhirat. Apalagi anak-anak ustaz yang suka membunuh binatang. Ya, tapi di situ banyak, di situ ndak ada deh. Kalau celik wajahnya, insya Allah di situ anak baik-baik. Di Bali marcun dicari kangkuang, kodok, tahu kodok? Di Solai marcun dimasukkan ke dalam orang kodok tah. Meledak marcun tadi berserak-serak daging kodok tadi, nyokolak. Awas nanti dituntut. Yang laki-laki satu lagi. Nah Ustaz, saya buang airnya di WC di sini. Lai. Ada yang ke belakang sekolah? Atau di rumah ada yang dalam polak dan di belakang rumah? Colik-colik dulu nak, terutama yang laki-laki nih. Kalau mau buang air, lihat dulu sekitarnya. Ada enggak lubang semut? Nah, kalau ada lubang semut, jauhkan dari sana. Nanti kalau kita pipis dekat lubang semut itu, masuk air pipis kita ke dalam lubangnya. Dek kita yo buang air kecil namanya. Dek samui itu tsunami deknya tuh nak. Ya, apalagi sudah makan jengkol lawak, tsunami Aryang. Mati niatnya, mati kakeknya, mati kanakannya, mati anaknya, besoknya nanti. Nah, maka apa ajarannya? Setiap pekerjaan itu mulailah dengan apalagi pekerjaan yang baik. Ya. Nah, untuk itu anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, di Rasulullah itu memang uswatun hasanah untuk semua. Masalah ibadahnya, masalah akhlaknya kepada manusia, masalah akhlaknya kepada hewan dan binatang atau tumbuhan. Nah, maka anak-anak Ustaz, dengan peringatan Maulid Nabi ini, mari kita contoh dan kita tiru, kita teladani sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Termasuk Nabi Muhammad begitu cinta kepada orang tuanya. Coba angkat tangan. Anak-anak Ustaz yang sayang sama ibunya.
Turun tangannya. Anak-anak Ustaz sayang sama ayahnya. Turun tangannya. Anak-anak Ustaz yang ayahnya sudah tiada. Ya, sudah meninggal dunia. Artinya sudah meninggal dunia. Iya betul. Anak Ustaz, ayahnya sudah meninggal nak? Umur berapa anak Ustaz dulu? Umur 9 tahun. Sekarang umurnya berapa? 13, berarti 4 tahun yang lalu. Sakit ayahnya? Iya. Mana lagi ayahnya yang sudah meninggal? Anak Ustaz, udah lama ayah meninggal nak? Udah 3 tahun. Nah, boleh sedih ya. Tapi Nabi kita dari dalam rahim sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ya. Ketika Muhammad lahir ke dunia, dia seorang yatim keadaannya. Di Nabi waktu tidak pernah dirasukan digendong di ayah. Anak Ustaz siapa namanya yang besar nih? Siapa nak? Randy. Yang itu? Hah? Lintang. Rindang, Pak. Rindang, Pak. Ya. Dulu ketika ayah masih hidup pernah kan digendong oleh ayah. Masih ingat? Tak ingat lagi. Insya Allah pernah ya. Rindang juga pernah ya digendong oleh ayah. Ya, pernah dibimbing di ayah, pernah berdukung kudu aja ayah. Nah, anak-anak Ustaz yang masih punya ayah, bersyukur nak. Ada teman-teman kita yang walaupun mereka rindu untuk berpelukan dengan ayah, bersalaman dengan ayah, mereka tidak bisa lagi. Mereka hanya bisa mendoakan. Doakan ayah ya. Ya nak Rindang ya. Anak-anak Ustaz yang masih punya ayah, jangan durhaka kepada ayah kita. Yang masih punya ibu, atau yang ibunya sudah meninggal. Ada enggak? Berarti semuanya masih punya ibu. Nah, Nabi awak 6 tahun dulu sudah ditinggal oleh ibunya. Sehingga Nabi awak tu dek sayang jo mandehnya nak, nyo peluk mandehnya tu ketika sudah meninggal. Ibu, sampai Nabi itu pingsan di sambil memangku ibunya. Bagi yang masih punya ibu, 9 bulan kita dalam kandungan ibu. Ya. Mari kita renungkan sedikit. Ini untuk orang tua, termasuk guru kita di sekolah. Ini adalah orang tua kita. Bagi yang masih punya ibu, dalam ketundukan anak-anak Ustaz, anak-anak Ustaz bisa membayangkan wajah ibu kita nak. 9 bulan anak-anak berada di dalam kandungan ibu. Letih, lelah, rasa sakit yang dirasakan oleh ibu kita. Sampai 9 bulan lamanya, tibalah saatnya Ananda akan dilahirkan. Coba bayangkan oleh Ananda. Bersimbah darah ibu kita nak. Antara hidup dengan mati ibu kita. Bahkan banyak di antara ibu yang bergantung dengan rambutnya sendiri. Menahan rasa sakit ketika melahirkan kita. Rasulullah SAW juga pernah. Masih kecil Nabi kita sudah kehilangan atau ditinggal oleh ibunya. Nah, ketika Ananda sudah lahir, meneteslah air mata bahagia pada mata ibu kita. Anakku sudah lahir ya Allah. Alhamdulillah anakku sudah lahir. Begitu juga ayah. Mungkin ayah yang sedang bekerja atau menunggu di luar atau di dekat ibu kita sedang melahirkan, melihat atau mendengar pekikan Ananda ketika lahir, menetes air mata ayah nak. Hilang rasa capek ayah, keringat yang selama ini dikeluarkan oleh ayah tidak terasa oleh ayah capeknya lagi karena mendengar pekikan Ananda ketika sudah lahir. Anakku sudah lahir ya Allah. Digendong oleh ayah, dikasih sama ibunda. Ayah dan bunda kita tersenyum bahagia sambil meneteskan air mata bahagianya. Dilihat wajah Ananda, lalu ditimang-timang, dibesarkan penuh dengan kasih dan sayang, disusukan. Ayah yang rela membanting tulang, peras keringat, berpanas berhujan mencarikan nafkah untuk Ananda.
agar Ananda menjadi anak-anak yang bahagia, cukup kebutuhannya, beli baju, beli sepatu, sekolah. Ingat Ananda, sebagaimana yang Ananda ketahui tadi, bahwasannya di antara teman Ananda sudah ada yang ditinggalkan oleh ayah selama-lamanya. Dan satu saat, kita yang masih punya ayah, kita yang masih punya ibu, pandang orang tua kita nak, pandang ibu dan ayah kita. Semakin hari dia semakin tua, semakin hari dia semakin rapuh, semakin hari dia semakin lelah. Kulitnya keriput, tenaganya mulai hilang, dia mulai sakit-sakitan. Ingat, ibu yang kita sayangi hari ini, ayah yang kita cintai hari ini, orang-orang yang sayang kepada kita itu akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka ketika mereka masih hidup, ketika mereka masih ada di atas dunia ini, jangan pernah durhaka dan melawan kepada orang tua kita. Sayangi ibumu, sayangi ayahmu, hormati guru-gurumu di sekolah, karena mereka adalah orang tua kita di sekolah. Bapak, ibu guru kita, kepala sekolah kita, rela meninggalkan rumahnya setiap hari, meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk datang ke sini memberikan pelajaran dan ilmu kepada kita. Maka durhaka kepada guru di sekolah sama dosanya dengan durhaka kepada orang tua. Hari ini kita doakan untuk orang tua kita yang sudah tiada anak. Ayo kita berdoa. Ya Allah, bagi ayahku yang telah berpulang, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terangilah liang lahatnya ya Allah. Tempatkanlah ayahku pada tempat yang mulia di sisi Engkau. Dan kita berjanji hari ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba berjanji ya Allah, hamba akan hormati orang tua hamba, hamba akan sayangi ibu hamba ya Allah, hamba akan sayangi ayah hamba ya Allah, saya akan hormat kepada guru di sekolah ya Allah. Doakan ibu kita, ya Allah, sehatkanlah ibuku ya Allah, berkahilah dia ya Allah, sehatkanlah ayahku ya Allah, dan lindungilah ayahku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami di sekolah ini menjadi amal ibadah di sisi Engkau ya Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami banyak salah, kami banyak mendongkol kepada guru-guru kami di sekolah, kami banyak melawan kepada ibu dan ayah kami di rumah. Sementara suatu saat kami akan ditinggalkan oleh ibu dan ayah ini selama-lamanya. Kami akan ditinggalkan oleh bapak dan ibu guru kami selama-lamanya. Maka ketika mereka masih hidup, izinkan kami mengabdi kepada mereka, izinkan kami berbuat baik kepada mereka. Ananda yang Ustaz sayangi, bagi ibu, bagi ayah kita nak, bukanlah harta benda yang mereka harapkan, bukanlah emas yang banyak mereka harapkan, bukanlah uang yang berlimpah yang mereka inginkan. Akan tetapi mereka mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Berhasil Ananda adalah kebahagiaan bagi orang tua kita. Mereka tidak perlu dibalas dengan uang yang banyak. Maka jangan pernah durhaka. Sayangilah ibumu, sayangilah ayahmu. Ya Allah, saya memang banyak salah kepada ibu saya ya Allah. Sering saya membuat ibu dan ayah menangis. Sering saya membuat ibu dan ayah saya kecewa ya Allah, karena sifat dan perangai dan akhlak saya ya Allah. Saya sering membuat orang tua saya di sekolah, yaitu guru-guru saya ya Allah, kecewa ya Allah dengan sifat dan perangai saya ya Allah. Maka hari ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang mulia, akhlak kami akhlakul yang karimah, sifat-sifat kami seperti sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, kepada Engkau kami meminta ya Allah. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Sekali lagi kami mohon, lindungi ibu dan ayah kami, lindungi mereka ya Allah, lindungi guru-guru kami ya Allah. Sehatkanlah guru-guru kami, berkahilah guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang berhasil, anak-anak yang mencontoh dan meneladani sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Kita doakan anak-anak ustaz semuanya. Bagi yang belum sholat tadi, maka lengkapilah sholat kita nak. Karena sholat itulah yang merupakan penyelamat kita dunia sampai ke akhirat. Siapapun kita, walaupun sukses kita dalam kehidupan dunia ini, kalau sholat ditinggalkan tidak ada artinya. Maka mudah-mudahan dapat menjadi ilmu dan manfaat bagi kita. Ambillah iktibar dari peristiwa Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.